Amsal 16 ayat 18 berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bahkan dalam Injil Lukas dicatat 14:11, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Saudara, kesombongan dalam hidup itu tentu tidak akan disenangi orang. Kadang tanpa disadari, atau mungkin sesadar-sadarnya, ada orang yang bersikap sombong. Jabatan yang tinggi, pendidikan yang hebat, kuliah di universitas yang baik, atau punya kekayaan, kepopuleran, ketampanan, kecantikan, dan sebagainya ini dapat membuat seseorang itu lupa diri. Dengan demikian akan sombong, merasa hebat, merasa kuat, merasa tidak ada saingannya. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab adalah mari kita belajar hidup seperti Yesus yang rendah hati, tidak sombong. Saudara, Raja Saul ketika dia sebagai seorang raja, awalnya dia begitu dekat dengan Allah. Cinta Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa roh Tuhan hinggap dalam dirinya. Tapi jabatan telah mengelabui dia, sehingga membuat dia lupa akan identitasnya. Maka ketika dia jauh daripada Tuhan, sudah mulai tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan Allah tidak mau pakai dia lagi. Saul kehilangan tata. Karena apa? Karena ketidaktaatan dan karena kesombongannya. Dia digantikan oleh Daud. Dan dengan cepat posisinya bisa digantikan. Nah, saudara, jabatan, popularitas, ya, kekayaan, kecantikan, ketampanan, dan sebagainya itu sifatnya sementara, tidak kekal, dan gampang hilang, segera bisa dicopot. Ketika sepak bola Indonesia itu mulai naik daun, maka ada pelatih yang disebut-sebut dengan nama singkat STY itu naik daun, membawa sepak bola Indonesia mulai terkenal dan masyarakat mulai suka akan sepak bola. Orang-orang yang tidak ngerti sepak bola pun mulai terkenal atau mulai mengenal siapa pelatihnya. Dulu tidak ada. Lalu entah apa sebab, entah apa masalahnya, kita pun tidak tahu. Pokoknya dia dicopot. Ya, beberapa eh, beberapa orang menyebutkan bahwa kata copot itu terlalu menghina tanda kutip, menganggap remeh. Padahal bisa digantikan dengan kata yang lebih sederhana sebagai orang Indonesia. Digantikan atau sudah tidak menjadi pelatih lagi. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dari pelajaran ini kita bisa mempelajari bahwa orang yang katakanlah banyak yang puji dia, rendah hati, baik dan sebagainya, pun bisa disingkirkan, saudara.
apalagi orang yang sombong, saudara. Dengan kata lain, maka seorang teman berkata kepada saya, jangan terlalu kita menyanjung, memuji, terlalu menganggap hebat perusahaan tempat kita bekerja. Kenapa? Karena waktu mereka mau pakai kita, mereka memuji kita, mereka memperhatikan kita, mereka menyanjung kita. Tapi ketika mereka tidak mau pakai lagi, dengan perhitungan detik kita bisa disingkirkan. Kita bisa dibuang. Kita bisa dicampakkan istilahnya. Jadi, sebagai orang percaya, siapapun dia, pemimpin rohani ataupun jemaat biasa, bersandarlah bukan kepada yang sementara, bersandarlah kepada yang kekal. Karena Allah, Tuhan Yesus, lengan yang kekal itu senantiasa menaungi kita, memelihara kita, menjaga kita, tidak pernah tinggalkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, rendah hati, tidak sombong. Kunci utama dari seseorang itu bisa dikasihi. Walaupun kemungkinan besar ada orang yang tidak suka kita demikian. Tapi itu kunci utama. Orang dikasihi. Berikut sombong, tinggi hati. Alkitab mencatat congkak mendahului kehancuran. Jadi sebelum dia jatuh, hancur dulu karena kesombongannya. Dengan demikian, sudah pasti orang yang rendah hati memiliki karakter yang baik. Dan sebaliknya, orang yang sombong pastilah karakternya tidak baik. Saudara, orang yang sombong, dia tidak bisa mendengar nasihat, tidak bisa mendengar teguran, tidak bisa mendengar apa pendapat daripada orang lain. Tapi orang yang rendah hati, walaupun dia punya pengetahuan tinggi, walaupun dia sebenarnya hebat, dia mau duduk diam, sabar, mendengar nasihat perkataan orang lain. Nah, saudara, mari kita belajar dari kehidupan ini. Mau menjadi orang sombong atau mau menjadi orang yang rendah hati. Engkau mau hancur, jadilah sombong. Tapi engkau mau dikasihi dan engkau mau tetap menyenangkan Tuhan, jadilah orang yang rendah hati. Jangan mengharapkan engkau akan mendapatkan kebahagiaan kalau engkau sombong. Saudara, orang yang sombong itu tidak pernah bahagia karena hidupnya selalu terancam. Hidupnya selalu merasa orang saingan, selalu iri, dendam, selalu bersaing, selalu takut, selalu posisinya dia takut tergeser. Tapi orang yang rendah hati, dia tidak merasa terancam karena dia tidak bersalah. Mungkin orang mau menghancurkan dia, biasanya tidak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan kesalahannya. Walaupun mereka bisa menjatuhkan dia, tapi gak masalah. Dia tetap akan maju terus. Karena orang tidak menemukan kesalahannya. Saudara, Yesus bukan salah satu, Yesus satu-satunya contoh kerendahan hati. Tidak sombong. Dia contoh orang yang boleh dikoreksi, diuji kebenarannya. Tapi orang yang sebaik itu, orang yang serendah hati itu pun tidak disukai, bukan? Banyak orang benci dia, menghancurkan dia. Bahkan
mau membunuh dia. Benar, dia tangkap, dia dibunuh, tetapi saudara tidak sampai memusnahkan dia. Maka firman Tuhan berkata, jatuh tapi tidak tergeletak. Yesus bangkit kembali sampai hari ini. Dialah juru selamatmu, juru selamatku. Percaya kepadanya. Dia tidak sombong, contoh dia. Amin.